Halo semua, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan lapor SPT 2023. Kali ini kita berfokus pada instrumen surat hutang, yaitu obligasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan buka file Excel yang saya sudah kasih linknya di captions. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa nasihat atau pembahasan yang dilakukan di sini bukan merupakan nasihat pajak resmi. Bapak Ibu dapat menghubungi konsultan pajak terdaftar atau ke kantor pajak langsung untuk diskusi yang lebih detail. Nah, langsung saja kita ke pembahasan obligasi. Obligasi secara umum itu masuk dalam kategori investasi, ya, sehingga kodenya adalah 033 untuk obligasi perusahaan atau corporate bonds. Kemudian 034 itu untuk government bonds. Ya. Tapi dalam prakteknya, kalau yang dimiliki oleh investor di Indonesia, mungkin saya bisa bagi lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita ke studi case ya. Di sini memang menggunakan ORI ya. Jadi kalau saya mau bahas jenis obligasi itu ada obligasi yang korporasi yang tadi di awal, kemudian ada obligasi negara, ya. Kemudian variasi yang berikutnya obligasi Indon. Indon ini berarti yang USD, ya, tapi negara. Kemudian obligasi korporasi USD. Nah, jadi kurang lebih ada 4 variasi. Corporate bond, government bonds tapi yang USD atau disebut dengan Indon, corporate bonds yang USD. Ya, yang terakhir ini memang jarang, tapi setahu saya ada juga yang punya, gitu ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Jadi, misalkan kita memindahkan ini ke bagian harta ya. Ketika kita memiliki aset berupa obligasi, pertama-tama kita laporkan sebagai harta dulu. Baru kemudian ketika kita menerima income daripada obligasi, kita laporkan income-nya di bagian penghasilan. Nah, untuk pelaporan di bagian harta, di sini, ya, saya copy di sini, melanjutkan studi case tadi ya. Nah, anggap saja, sorry, di bawah aja sini. Anggap saja saya punya corporate bonds, ya. Saya beli di IPO, harga 100, nominal 1M. Saya punya obligasi negara FR, katakan 00XX, ya. Saya beli di harga 98, nominal 1M. Mungkin kalau lebih detailnya saya tambahkan juga kupon, misalkan 8%. Ya. Kemudian ini katakan kupon 7%. Ini jatuh temponya katakan 5 tahun. Ini katakan 10 tahun. Kemudian saya beli Indon harga misalnya 102, kupon 5%, jatuh temponya 12 tahun. Setahu saya Indon panjang-panjang sih. Tergantung Anda beli yang berapa tahun ya. Kemudian saya beli obligasi negara USD. Ini di Bank Panin setahu saya ada beberapa seri dijual. Kemudian di Bank BUMN juga ada. Cuman yang korporasi USD ini memang lebih susah dicari dibandingkan yang Indon. Kalau Indon lebih banyak yang jual. Katakan obligasi ini harga 98, 97, kupon 8%, jatuh tempo 6 tahun misalnya. Nah, sama seperti pelaporan tabungan deposito, menurut saya pengkategorian ini berdasarkan sekuritas atau bank tempat Anda beli. Kalau misalkan Anda beli di satu tempat, silakan dijadikan satu. Tapi kalau misalkan Anda belinya itu dari beberapa tempat,
Misalnya yang 2 beli di bank, 2 lagi beli di sekuritas. Maka pelaporannya dipisah berdasarkan sekuritasnya. Kalau mau lapor satu-satu bisa nggak, Pak? Oh, boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki 4 obligasi seperti ini, pertama-tama obligasi korporasi dulu. Nah, obligasi korporasi, kode pajaknya 033. Berarti saya tulis di sini, kodenya 033. Nama hartanya obligasi korporasi, ya, sesuai dengan ini. Tahun perolehannya 2022, kalau belinya tahun 2022 ya. Kalau belinya 2021 ya 2021. Nah, harga perolehannya, kita kan beli di IPO 1M ini. Nah, berarti sini 1M. Nah, kemudian di sini misalnya dari Panin Sekuritas. No rekening XXX ya. Kemudian misalnya kalau ada nama, kalau Anda memutuskan per seri ya, misalnya obligasi PT ABCD misalnya. Ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian katakan Anda memegang obligasi ini dari awal tahun, kemudian sudah memperoleh kuponnya, gitu ya. Kan di sini disebutkan kuponnya 8%, jatuh temponya 5 tahun. Katakan di 2022 Anda sudah menerima kuponnya ini selama 1 tahun full gitu. Nah, atas kupon yang diterima, kita laporkan di penghasilan pajak final, ya, yang bunga atau diskonto obligasi. Ya, jadi tadi kan ini RP 1M 8%. Ya. Katakan Anda terima full 12 bulan. Bagi kuponnya itu 3 bulan sekali. Katakan dari Anda beli pas awal tahun, jadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember terima kupon 4 kali. Ya, jadi dijumlahkan semua. Nah, hitungannya adalah 8% ya, kali 1M. Nah, 80 juta. Nah, 80 juta Anda laporkan di sini. Nah, atas kupon obligasi itu dikenakan pajak 10%. Jadi ini Anda kalikan 10%. Nah, biasanya kalau orang terima itu sudah dipotong pajak. Jadi yang Anda terima tidak bulat 80, tapi dipotong 8 juta, jadi terimanya adalah 72 juta. Ya. Nah, kalau misalkan Anda punya beberapa seri dan sudah lupa terima berapa kali obligasi, tinggal lihat nominal aja. Oh, oke Pak, saya 2022 terima kupon obligasi corporate 72 juta. Oh ya sudah. Berarti sama dengan ini Anda bagi 0,9 karena pajaknya 10%. Ya. Nah, 80 juta sama aja kan? Jadi Anda bisa masukin ini 80 juta ya. Kemudian selisih antara 80 sama uang yang Anda terima dilaporkan sebagai PPh terhutang. Angka yang dilaporkan di sini tidak akan mengurangi atau membuat Anda kurang atau lebih bayar pajak. Jadi angka 80 juta ini tidak membuat Anda kurang bayar pajak. Potongan 8 juta ini juga tidak akan mengurangi kewajiban pajak progresif Anda karena ini memang sifatnya final. Bukti potongnya kalau nggak ada gimana, Pak? Ya nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa dapat bagus, kalau nggak ya nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang obligasi korporasi yang pertama. Kemudian obligasi negara. Anggaplah kita beli di perusahaan yang berbeda, gitu ya. Nah, obligasi negara berarti 034. Ya, 034. Obligasi negara ini bisa ORI, bisa suku retail, bisa SBR, bisa FR gitu ya. Obligasi pemerintah. Kemudian katakan Anda beli tadi tahun 2022. Anda beli 1M, harga 98, kupon 7%, jatuh tempo 10 tahun. Nah, berarti harga perolehannya adalah 98% dikali 1M. Kalau di trade confirmation, kan bisa saja Anda beli ini di secondary market. Nah, secondary market kadang-kadang saya beli harga 98, Pak, tapi kok bayarnya lebih dari 98? Karena ada accrue interest. Nggak apa-apa. Yang kita catatkan sebagai harga perolehan tetap yang 98 ini.
Karena accrue interest itu bukan bagian dari harga perolehan. Ya, misalnya ini beli dari Bank Panin, no rekening YYY, FR, eh, misalnya tadi 00XX. Nah, obligasi pemerintah ini juga membagikan kupon. Kuponnya itu 6 bulanan, beda sama obligasi corporate yang 3 bulanan. Nah, atas kupon daripada obligasi pemerintah yang rupiah ini, mata uangnya rupiah, itu juga kena pajak 10%. Ya. Jadi tadi 1M kupon 7% 10 tahun. Kita ke penghasilan pajak sini lagi, ya. RP 1M 7%. Nah, kalau pemerintah kan 6 bulanan. Katakan Anda di 2022 baru sempat terima sekali, karena belinya mungkin tidak di awal tahun, tapi di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau cuma terima sekali, berarti kupon yang Anda terima itu adalah 7%, ya, dikali 1M, ya, dibagi 2. Oh, terimanya 35 juta. Jadi kalau Anda sempat terima kupon cuma 1 kali, ya sudah, laporin 1 kali aja. Berarti kayak tadi, ini 35 juta. Ya. Kemudian yang di sini adalah 10% dikali 35 juta. Ya, atau bisa juga, oh Pak, saya terima bersihnya itu adalah ini Pak, 31.500.000. Oh, oke, kalau begitu kita pakai cara yang sama. Kita bagi dengan 0,9. Nah, dapatlah 35 juta. Ya, sama aja kan dengan yang apa? Ini. Jadi 35 jutanya masuk ke bruto, 3,5 jutanya masuk ke sini. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan berapa kali kupon yang Anda dapat, kemudian Anda jumlahkan nominalnya. Atau ya tadi itu, kalau pas kebetulan setahun terima full 4 kali, ya tinggal langsung dikalikan. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kita sudah memiliki 115 juta dipotong dengan 11.500.000. Ya, jadi mungkin masih sekitar 100 juta lebih. Yang misalnya saya bilang, oke Pak, tahun ini saya beli mobil baru Pak. DP-nya itu dari penghasilan kupon obligasi gitu. Ya, walaupun mungkin penghasilan daripada pekerjaan kita tidak besar, tapi begitu tambah dengan ini jadi mampu untuk membeli mobil atau paling tidak bayar DP-nya gitu. Nah, ini bisa menjadi alasan menjelaskan dari mana sumber harta kita. Nah, kemudian case yang ketiga, variasi ketiga, kita beli indon, ya, di aplikasi bank seperti Welma, di Bank Panin, di Bank Danamon, dan banyak bank lain. Saya lihat indon cukup banyak ditawarkan kepada high net worth. Jadi kalau misalnya dana Anda di bank ada beberapa miliar, Anda juga buka rekening dolar gitu ya, sangat sering nasabahnya ditawarkan obligasi indon. Karena ya dia seperti FR, yang terbitkan negara pasti aman, kuponnya juga lebih besar daripada bunga deposito dolar, dan ya kadang-kadang orang ambil itu untuk investasi juga. Jadi siapa tahu kalau dia beli harganya naik. Ya, tidak jarang juga sih yang kapok pas harganya turun gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau indon, ya indon tuh obligasi negara Bapak Ibu. Sehingga kode pajaknya itu sama 034, ya. 034 obligasi pemerintah. Ya, katakan Anda beli di tahun 2022 juga. Kalau belinya 2021 ya catat 2021 ya. Artinya dari 2021 tahunnya tidak berubah. Jadi ini untuk orang yang buy and hold gitu. Tapi kalau belinya baru 2022 terusnya 2022. Nah, kita belinya katakan di sini ini obligasi Indon 100.000 USD ya. Karena untuk beli Indon itu memang USD. Nah, kalau mata uangnya USD bagaimana, Pak? Kalau mata uangnya USD, dalam mencatatkan harga perolehan, tetap harus menggunakan rupiah. Jadi Anda coba bisa Google kurs pajak 2000 ini. Kurs pajak ya, 31 Desember 2022. Ya. Coba kalau saya lagi Google sebentar ya. Kalau kita Google kurs pajak 31 Desember 2022 itu 14.958.
sebentar, coba saya cek dulu ya. Kurs pajak di 31 Desember. Ya. Oh, sorry, 15.606. Ya. Jadi kurs pajaknya ini asumsi ya, 15.606. Nah, jadi saya beli 100.000 US dollar di harga 102 ya. Kemudian berarti uang yang saya keluarkan itu adalah 100.000 dikali 102% ya. 102 ya, dikali dengan kurs pajak 15.606. Tidak masalah walaupun modal Anda dolar. Jadi saya nggak tukarin rupiah, Pak. Saya nggak merasa menukar 1,5 M ini, nggak apa-apa. Karena kurs pajak yang digunakan itulah sesuai dengan tahun pembelian. Nah, kalau misalnya Anda pegang sampai 2-3 tahun mendatang, karena jatuh temponya panjang, selama Anda tidak utak-atik obligasi ini, tahun perolehannya sama, kursnya juga pakai yang 2022. Jadi tidak perlu setiap tahun kursnya diganti. Gitu. Ya, misalnya saya belinya Bank BCA, dari Bank BCA, no rekening, ya ZZZ, misalnya Indon seri apa gitu, tulis saja. Nah, Indon ini kan juga memberikan kupon sebesar 5% per tahun. Nah, kalau Indon ini ada fasilitas pajak khusus, jadi pemerintah melalui keputusan pajak atau keputusan Menteri Keuangan ya, KMK kalau nggak salah, keputusan Menteri Keuangan memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi pada Indon. Itu di pajak atas kupon ataupun capital gain obligasi itu ditanggung pemerintah, jadi DTP. Ya. Nah, kalau seperti itu, case-nya kita laporkan di penghasilan bukan objek pajak. Nah, jadi di sini tadi kita beli kan 100.000, kuponnya 12%. Kuponnya 12%. Ketinggian. Oh, 5%, maaf. Ya, 5%. Oke. Nah, berarti kan Anda akan terima 5% dikali 100.000. Kenapa bukan 102.000, Pak? Ya, karena kupon itu dihitung dari nominal, bukan dari harga beli Anda. Nah, 5.000, tadi kurs pajaknya 15.606. Jadi penghasilan tidak termasuk objek pajak adalah ini, dikalikan ini. Ya, jadi Anda punya penghasilan yang kalau bahasa pajaknya DTP, ditanggung pemerintah 78.030. Meskipun Anda simpannya tetap dalam dolar di tabungan bank, tetap kita masukin angkanya adalah 78.030. Nah, ini untuk obligasi Indon. Nah, untuk kasus yang sangat jarang, itu ada obligasi korporasi USD. Jadi kalau yang saya pernah lihat itu beberapa seri seperti sebutnya Gajah Mada atau apa. Kalau nggak salah tuh banyak anak perusahaan PLN yang menerbitkan obligasi dolar ya, tapi terbitkannya di Singapura, di Hong Kong gitu. Jadi dia tidak listed di Indonesia. Nah, untuk ini berarti kita anggap sebagai obligasi perusahaan 033. Obligasi korporasi, belinya 2022 ya. Tadi beli 100.000 di harga 97 ya. Misalnya 100.000 di harga 97. Berarti sama kayak tadi, 100.000 dikali 97% dikali 15.606. Kurs pajak 31 Desember 2022. Nah, dapat angka sini, misalnya saya belinya dari bank Danamon misalnya. No rekening, nama obligasinya apa. Nah, kalau semua ini kebetulan beli dari satu tempat yang sama, Anda combine jadi satu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau rinci, ya silakan. Nah, bagaimana dengan obligasi korporasi yang listed di luar negeri? Saya, Pak, kalau beli dari bank nggak pernah dipotong apa-apa, Pak. Terimanya utuh seperti itu. Hati-hati, Bapak Ibu.
Kalau Anda beli sesuatu yang terbit dan listed di luar negeri, maka dianggap sebagai penghasilan luar negeri. Nah, kalau indon itu special case. Ada keputusan Menteri Keuangan yang memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Tapi kalau misalkan selain indon, berarti pajaknya itu ada dan sifatnya progresif gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti kita ke penghasilan pajak progresif masuk kategori bunga. Ya, tadi kita bunganya adalah 8% gitu ya, 6 tahun. Penghasilan pajak progresif berarti 100.000, 8% tadi ya. Ya benar, 8%. Berarti di sini 100.000, katakan Anda terima full ya 1 tahun ya, 8%. Kemudian tadi kursnya 15.606. Nah, berarti Anda hitung di sini. Ini kali ini. Nah, 124 juta. Nah, yang Anda isi di penghasilan yang sifatnya progresif, yang ini tidak termasuk final dan atau bersifat final, hati-hati. Ini akan membuat Anda kurang bayar pajak. Berapa hitungannya, Pak? Nanti ditambah gaji Anda. Jadi misalnya gaji Anda 1 tahun 500 juta. Kemudian penghasilan dari bunga 124 juta. Nah, yang pajak yang dari kantor dari potong pajak gitu. Yang ini kan belum. Nah, jadi nanti ini akan dikalikan tarif pajak Anda. Tarif pajaknya berapa? Kalau sekarang dengan di atas 500 juta setahun itu 30%. Jadi kamu akan bayar pajak 30% dikali 124 juta. Ya, jadi kalau misalnya Anda kebetulan yang penghasilan kantor 500 juta udah potong pajak, Anda punya ini 124 juta, jadi kira-kira ya pajak yang Anda bayarkan itu adalah 37 juta rupiah. Makanya kalau berinvestasi di luar negeri menurut saya pajaknya sangat besar. Jadi kalau hitung-hitungannya kurang jago atau pernah diperiksa pajak segala macam, sebaiknya kamu tetap laporkan, walaupun dari banknya tidak potong apa-apa ya. Tapi ingat, ini adalah kewajiban, ya, karena ini termasuk tambahan kemampuan ekonomis. Nah, ini untuk pelaporan obligasi ya yang listednya di luar negeri, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, obligasi ini kan penghasilan itu bisa dari kupon, bisa juga dari capital gain. Ya. Dari capital gain misalnya begini, saya kasih simulasi ya. Misalkan Anda beli FR di harga 102 Rp 1M, jual di 104 Rp 1M. Seperti itu. Nah, kalau case-nya seperti ini, itu berarti Anda ada capital gain. Capital gain-nya berapa? 104 kurang 102 kan 2%. Ya. Dikali 1M. Nah, itu berarti Anda memiliki capital gain sebesar 20 juta rupiah. Atas capital gain 20 juta rupiah ini, itu kena pajak 10%. Ya, jadi kalau ini dikalikan, nah, sehingga kalau misalkan Anda melakukan transaksi seperti ini, berarti waktu Anda terima uang, kan saya jual 1M di 104. Anda tidak terimanya 140 juta, tapi 140 juta dikurangi 2 juta. Jadi nominal yang diterima ya, nominal diterima itu adalah 104% kali 1M kan 1M40. Nanti dikurangi dengan 2 juta ini. Ya, jadi kalau kita jual obligasi, loh kok perasaan saya kemarin jual 104 kok terimanya nggak 104 kok ada potongannya? Ya, karena potongannya ini dihitung dari harga beli dan harga jual kita. Nah, kemudian kalau kita jual obligasi tidak pada tanggal jatuh tempo, kita juga akan terima sebesar accrue interest. Ya, accrue interest itu misalkan dia bagi kuponnya tanggal 15 Januari dan 15 April.
Oke. Saya jualnya di tanggal 15 Februari. Nah, berarti kan kupon yang dari 15 Januari sampai 15 Februari itu kan masih hak milik saya. Ya, misalnya ini katakanlah ya, bagi kuponnya ini 15 April, kuponnya adalah 12%. Ya. Nah, 12% berarti kan 1 bulan 1%. Nah, waktu 15 Januari dia kan bagi 3%, 15 April bagi 3%, 15 eh, tambah 3 bulan lagi Juli 3%, kemudian 15 Juli tambah 3 Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 15 Oktober lagi itu juga 3% lagi, seperti itu. Ya, jadi Januari, April, Juli, Oktober, ya 3%, 3%, 3%, 3%. Nah, saya jual tanggal 15 Februari, berarti kan saya masih punya hak bunga dari 15 Januari sampai 15 Februari. Nah, kalau seperti ini case-nya, itu Anda akan terimanya bukan cuma 1 miliar 40 juta dikurangi 2 juta, Anda juga akan terima bunga. Ya, bunganya berapa, Pak? Ya, kalau tadi kan 12% setahun, berarti kan 1 bulan 1%. 1% dikalikan 1 M. Oke. Nah, ini bunga yang kita terima. Kemudian atas bunga yang terima ini akan kena pajak lagi 10%. Ya, 1 juta rupiah. Nah, sehingga total uang yang kita terima itu adalah 103,8 tambah 10 juta kurangi 1 juta. Ya, total uang diterima. Wah, bingung ya Pak ya. Jadi kalau jual obligasi tidak pada tanggal pembagian kupon ada seperti ini ya. Memang begitu cara hitungnya. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah minta Excel untuk hitung bagaimana. Anda bisa minta ke apa namanya? Ke brokernya atau banknya untuk trade confirmation. Ini saya kasih contoh ya. Ini trade konfirmasi di Reksadana Panin. Jadi ceritanya Reksadana Panin ini Panin Dana Pendapatan Utama itu menjual obligasi MDKA. Ya. Jatuh temponya kan 8 Maret 2025. Kita belinya 8 September 2022. Nah, kemudian ini dijual ya pada tanggal berapa ini ya? Oktober 2022 ya. Nah, kita belinya di harga 100, jualnya di harga 106. Berarti kan ada keuntungan 6,4%. Nah, berarti ada capital gain kan? Nah, 6,4% dikali 3 miliar. 6% kalau dikali 3 miliar berarti sekitar 180 juta. Ya, 190 juta lah, 6,45% kan. Nah, atas keuntungan 190 juta itu kena pajak 10%. Jadi sudah ada di sini. Nah, kemudian karena saya jualnya tidak pada tanggal jatuh tempo, tidak pada tanggal pembayaran kupon, saya terima lagi accrue interest. Ya. Nah, ini disebut dengan bunga berjalan. Atas accrue interest ini, saya kena lagi pajak 10%. Nah, jadi kalau untuk case seperti ini, ya, yang kita input di dalam laporan pajak ini, ya, kita kembali ke Excel. Ya, jadi kalau case seperti ini, maka uang yang kita input di penghasilan brutonya, karena ini adalah obligasi, tadi obligasi corporate ya. Nah, ini saya dilihat dulu. Jadi kalau, ini FR ya, jadi obligasi negara ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang saya input di sini adalah yang pertama 1 jutanya, yang 10 juta. Ya, ini dari mana? Ini dari kuponnya, hak bunganya, ditambah dengan capital gain-nya 40 juta. Capital gain-nya 20 juta. Karena saya beli di 102, jual di 104, untung 20 juta. Jadi saya di sini untung 20 juta. Nah, baru di sini ya 10% daripada itu. Oke. Atau kalau Anda bingung ya,
lihat saja trade convo-nya. Di sini dituliskan 2.600.000 sama 19.350.000. Kita jumlahkan aja. Jadi misalnya 19 juta sama 2.600.000. Berarti kita ke halaman ini, ya. Nah, kita hitung berarti 19 juta tambah 2.600.000. Oke. Nah, terus kalau ini kalau tadi kali 0,9 kan. Kalau ini kan kita tahu pajaknya. Jadi dibagi 0,1. Nah, dapatlah tabungan sama ini. Kalau misalnya Anda jual ya. Nah, kalau misalkan sebelum jual nih Pak, saya sudah pernah terima kupon Pak. Berarti Anda tambahkan lagi kuponnya berapa gitu. Nah, jadi kalau misalkan terima kupon di 2022 dua kali, habis itu Anda jual, berarti kuponnya 2 kali dimasukkan, kemudian ditambahkan lagi transaksi penjualan dengan angka yang seperti ini. Nah, jadi itu menjadi cara kita untuk melaporkan capital gain daripada obligasi. Kalau capital loss bagaimana? Kalau capital loss itu ada penghematan pajak, tapi penghematan pajaknya cuma sebesar maksimal bunga berjalan. Jadi kalau tadi misalnya bunga berjalan atau accrue interest-nya misalnya 10 juta, ya hak bunganya 10 juta kena pajak 1 juta, saya capital loss. Nah, atas capital loss itu yang bisa dihemat paling banyak yang 1 juta ini, tidak bisa lebih dari 1 juta. Nah, itu beberapa perhitungan di obligasi. Agak rumit ya, ya memang begitu. Jadi kalau misalkan Anda jual beli obligasi, jangan hanya punya keahlian untuk tebak harga, tapi juga harus punya administrasi untuk melaporkan untung atau rugi harganya. Kalau tidak mau pusing bagaimana? Ya bisa memilih belinya lewat reksadana fixed income aja, karena tidak ada hitung-hitungan pajak yang rumit seperti ini. Nah, demikian untuk cara melaporkan transaksi obligasi, baik untuk beli maupun untuk jual. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan di komen di bagian bawah komen YouTube. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.